Suaranya belum kedengeran, Kak Ade. Hmm. Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengaran? Waalaikumsalam. Sudah, Kak Ade. Sudah terdengar dengan bagus. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Oke, materi yang sebelumnya kita sudah sampai di... Mari ya, buka share screen dulu. Nah, baik. Berkedal ya. Kita lakukan ya, gitu. Baik. Baik adik-adik. Mungkin kalian masih ingat soal yang kelima di literasi IPA, yaitu ada soal seperti ini. Di sini udah kakak kasih kunci jawabannya. Kuncinya adalah B. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di soal nomor 5 di sini ada pernyataan seorang anak mengalami demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius. Jadi dia demam, terus suhunya adalah 38,5 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, sehingga dokter menyarankan agar anak tersebut menjalani pemeriksaan darah. Jadi ada yang mau dicurigai nih di darahnya gitu. Berikut tabel hasil pemeriksaan darahnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel hasil dari pemeriksaan darahnya gitu ya. Nah, yang diukur pertama itu ada Hb, gitu ya. Kemudian ada eritrosit, kemudian ada leukosit, dan ada trombosit. Gitu. Nah, jadi di sini yang dicek itu adalah komposisi ini ya, seluler pada darah gitu ya, yaitu terutama eritrosit, kemudian leukosit dan trombosit. Nah, itu merupakan komponen seluler dari darah. Kemudian muncul hasilnya yaitu HB adalah 12. Nah, kita bandingkan dengan yang di jumlah kondisi normal. Di sini jumlah kondisi normalnya 12 itu masuk dalam normal gitu ya. Jadi HB-nya dia normal gitu. Tidak kekurangan hemoglobin gitu ya. Hemoglobinnya cukup meskipun dia di batas normal tapi di batas bawah gitu ya. Jadi masih dikategorikan normal gitu. Nah, kemudian yang eritrosit. Eritrositnya itu adalah 4 sampai 5,5. Kemudian hasilnya itu 5 juta per mililiter dari eritrosit sel darah gitu ya maksudnya. Nah, di sini 5 juta ini di sini berarti masih dalam kategori normal gitu ya. Karena dia dalam rentang 4 sampai 5,5 gitu. Nah, kemudian untuk leukosit itu sendiri muncul hasilnya adalah 15.000. Nah, 15.000 ini ternyata kalau kita bandingkan dalam kondisi normal itu maksimal adalah 10.000 gitu. Berarti di sini di leukosit itu ada kelebihan gitu. Atau terlalu banyak jumlah leukositnya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah warning di sini ya. Jumlah leukositnya kok terlalu tinggi dibandingkan jumlah normalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah trombosit. Di sini jumlah trombosit dia masih dalam rentang normal gitu ya. Hasilnya adalah 12 mohon maaf, 250.000. Kemudian normalnya itu adalah dari 150 sampai 400.000. Maka 250 ini masih dianggap normal gitu. Nah, berarti dari data hasil pemeriksaan darah itu yang menjadi
Notice itu adalah yang leukosit. Di sini leukosit jumlahnya terlalu besar. Nah, jumlah leukosit yang terlalu besar, leukosit itu kan termasuk dalam sel imun gitu ya. Nah, kalau jumlah sel imun pada pemeriksaan darah itu terlalu tinggi, kemungkinan yang pertama ada terjadi ini gitu ya. Terjadi mungkin infeksinya dari paparan virus, bakteri, atau parasit. Jadi leukosit ini akan meningkat untuk melakukan perlawanan terhadap atau gitu ya, atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit gitu. Nah, kadang peningkatan leukosit itu masih dalam taraf normal gitu ya. Ketika terjadi infeksi, dia naik tapi masih dalam rentang yang normal gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, kok kenaikan leukositnya dia naik, tapi kok lebih dari kondisi normalnya gitu. Jadi naiknya itu lebih dari kondisi normalnya gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Berarti di sini jumlah leukosit itu terlalu banyak, tidak terkendali gitu ya. Nah, kalau infeksi, leukositnya bisa naik, tapi dia masih dalam kondisi normal seperti itu. Itu kalau infeksi yang biasa seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi di sini berdasarkan data, kemungkinan anak tersebut itu mengalami apa, kondisi apa, yaitu kita pilih jawabannya adalah yang B gitu ya, leukemia. Leukemia itu berarti kondisi di mana sel darah putih itu jumlahnya terlalu banyak gitu. Dia terlalu banyak sehingga dia bersifat sangat agresif gitu ya. Karena dia bersifat sangat agresif, maka sifat agresifnya ini dia bisa membahayakan sel-sel tubuh yang normal gitu ya. Jadi dia bisa menyerang sel-sel tubuh yang normal. Misal dia bisa menyerang eritrosit gitu. Kemudian dia bisa menghancurkan trombosit karena jumlah dia yang terlalu banyak dari kondisi normalnya sehingga sifat agresifnya itu menjadi sangat meningkat gitu. Jadi yang dia lawan itu tidak hanya mikroorganisme penyebab infeksi, tetapi dia juga bisa memungkinkan untuk melakukan perlawanan, menghancurkan sel-sel tubuh yang normal, gitu ya. Nah, itu eh, yang disebut dengan penyakit leukemia, gitu ya. Nah, di sini kita bahas sedikit ya materi dari sel darah gitu ya, yang masuk dalam sistem peredaran darah. Nah, darah manusia itu kita bagi menjadi dua komponen utama darah manusia gitu ya. Yang pertama adalah plasma gitu ya. Plasma, kemudian yang kedua adalah ada elemen seluler gitu. Nah, plasma komposisi paling banyak itu adalah air gitu ya. Air di sini dia sebagai pelarut gitu ya, pelarut senyawa atau zat yang ini ya bercampur dengan cairan darah gitu ya. Jadi yang melarutkan ini adalah si air. Kemudian ada beberapa eh, garam, kalium, kemudian kalsium, magnesium dan lain sebagainya. Kemudian ada juga protein gitu ya. Jadi di plasma darah kita itu juga mengandung beberapa protein, yaitu ada albumin, gitu. Albumin dia memiliki fungsi protein albumin ini untuk menjaga keseimbangan osmotik pada cairan darah. Kemudian ada juga protein selanjutnya, yaitu ada contohnya protein fibrinogen gini ya. Di sini fibrinogen ini menjaga pH darah. Jadi pH darah itu biar tetap normal gitu ya, tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu asam. Itu adalah penjaganya dari fibrinogen. Nah, kemudian selain itu fibrinogen itu juga memiliki fungsi untuk membentuk benang-benang fibrin gitu ya. Jadi benang-benang fibrin itu adalah benang-benang yang ini ya membentuk anyaman anyaman gitu. Ini berikan. Kemudian eh, plasma darah itu mengandung adanya antibodi gitu ya. Jadi adik-adik perlu kita ketahui bahwa antibodi itu sel, bukan sel imun. Antibodi itu adalah
jenis protein yang dihasilkan oleh sel imun gitu ya. Salah satu jenis sel imun atau salah satu jenis dari leukosit gitu. Jadi ada salah satu jenis leukosit yang dia memproduksi protein namanya adalah antibodi. Yang mana kerja antibodi ini dia fungsinya adalah menetralisir gitu. Jadi dia tidak melawan si antibodi ini. Dia itu hanya menetralisir gitu ya. Menetralisir mikroorganisme atau menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan ini ya patogenitas menyebabkan penyakit gitu. Jadi dia kerjanya hanya menetralisir gitu. Yang tadinya misalkan bakteri A ini masuk menginfeksi tubuh kita, dia menghasilkan racun. Kemudian oleh antibodi ini si bakteri tersebut dinetralisir gitu ya. Dinetralisir gimana caranya bakteri ini biar tidak bisa menyerang kayak gitu. Atau istilahnya kayak dikunci gitu bakterinya itu biar dia tidak bisa menyerang kemudian menimbulkan penyakit gitu. Nah, biasanya setelah dinetralisir oleh si antibodi, nanti baru sel imun yang punya sifat lebih agresif yang bisa menghancurkan, itu dia akan menghancurkan gitu. Jadi antibodi dengan sel imun itu dia akan kerjasama gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada lagi yaitu senyawa yang ditransportasikan oleh darah. Nah, ini ada beberapa senyawa yang dibawa oleh darah yaitu yang dia terlarut dalam plasma. Contohnya adalah nutrisi gitu ya. Jadi nutrisi itu dia tidak dibawa oleh eritrosit gitu ya. Nutrisi yang sudah dicerna oleh tubuh kita itu kan dia akan dibawa oleh pembuluh darah gitu ya. Bercampur dengan cairan darah, kemudian akan menuju ke sel-sel tubuh gitu ya. Nah, yang membawanya itu adalah aliran darah gitu. Nah, nutrisinya itu dibawa oleh plasma darah gitu ya. Jadi dia ada di plasma darah, bukan di eritrosit gitu. Kalau eritrosit itu dia hanya membawa karbon dioksida, kemudian juga membawa oksigen gitu ya kalau eritrosit. Jadi dia hanya membawa gas pernapasan gitu. Nah, kemudian selain membawa nutrisi plasma, yaitu ada glukosa, asam lemak, vitamin, mineral, dan lain sebagainya, dia juga membawa sisa-sisa metabolisme. Dia juga membawa sisa-sisa metabolisme ya. Jadi senyawa-senyawa kimiawi yang dihasilkan dari metabolisme itu dibawa oleh plasma darah. Tuh. Nah, kemudian ada juga nih, ada informasi bahwa gas respirasi, yaitu oksigen dengan CO2, itu juga sebagian kecil dibawa oleh plasma darah, gitu ya. Jadi sebagian kecil dibawa oleh plasma darah, gitu. Jadi dia juga bisa membawa gas pernapasan, tapi jumlahnya sedikit, gitu. Nah, kemudian ada juga hormon, gitu. Nah, di sini hormon itu juga larut dalam plasma darah, gitu ya. Dia larut dalam plasma darah. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu komponen selanjutnya yaitu ada ini ya, komponen seluler gitu. Nah, komponen selulernya ini yang sering kita ketahui yaitu pertama adalah eritrosit sel darah merah yang jumlah normalnya sekitar segini, gitu ya. Kemudian fungsinya adalah transport oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian ada sel darah putih yang kita sebut sebagai leukosit dan jumlah normal seperti ini. Fungsinya adalah pertahanan tubuh terhadap eh, invasi dari mikroorganisme yang menyebabkan infeksi, menyebabkan penyakit gitu ya. Jadi dipertahankan tubuh kita itu untuk terhindar dari infeksi akibat paparan mikroorganisme gitu loh. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan kita itu kan tidak 100% steril gitu ya, tidak 100% steril gitu. Jadi pasti ada virus, ada bakteri, ada zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita dipertahankan bagaimana caranya agar benda-benda yang harusnya nggak masuk, yang berbahaya, itu tidak menginfeksi tubuh kita, yaitu peranan dari leukosit gitu ya, yang mempertahankan tubuh kita itu tetap sehat gitu ya. Kalaupun misalkan invasi dari mikroorganisme tersebut menyebabkan infeksi, menyebabkan penyakit,
leukosit itu kan juga akan bekerja gitu. Dia akan bekerja bagaimana menuntaskan infeksi tersebut gitu. Menuntaskan infeksi tersebut, kemudian melawan bakteri tersebut atau mikroorganisme penyebab penyakit gitu. Nah, di sini leukosit kita bagi menjadi beberapa jenisnya. Mungkin kalian udah pernah dapat materinya di sekolahan, yaitu ada basophil, eosinofil, kemudian ada neutrofil gitu ya. Kemudian ada juga yang limfosit dengan monosit gitu. Nah, jenis-jenis leukosit ini, basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit dengan monosit, dia punya ciri khas bekerja yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dia punya cara kerja yang beda-beda, tidak sama gitu. Meskipun ada hampir sama gitu ya. Dia punya kekuatan sendiri untuk melawan mikroorganisme penyebab penyakit gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis seluler pada darah, yaitu trombosit gitu. Nah, trombosit ini berperan terhadap proses pembekuan darah gitu ya. Jadi ketika pembuluh darah luka, nah darah itu tidak keluar dari jalurnya karena ini ya sistem vaskular pada tubuh kita itu termasuk dalam sistem vaskular yang tertutup gitu. Artinya darah kita itu mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kalau misalkan pembuluh darahnya itu pecah, luka atau robek misal karena pukulan, gesekan gitu ya, sayatan seperti itu, maka darah akan keluar dari peredaran darah. Nah, itu tidak boleh jika dibiarkan seperti itu terus gitu ya. Nah, akhirnya trombosit ini diberi kemampuan dengan beberapa enzim yang membantunya, yaitu untuk menghasilkan yang namanya tadi protein fibrinogen. Di mana protein fibrinogen ini merupakan bahan untuk membentuk benang-benang fibrin gitu ya. Benang-benang fibrin itu istilahnya adalah benang untuk mengayam, menutup luka gitu ya. Jadi biar darah itu tidak keluar dari aliran darah terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan apalagi kalau luka tersebut itu luka menganga terbuka yang sangat lebar, itu membahayakan jika trombosit kita jumlahnya itu kurang dari normal, maka dia tidak bisa bekerja untuk menutup luka tersebut gitu. Imbasnya apa? Kita akan kehilangan darah gitu ya. Nah, ini penting juga trombosit untuk proses pembekuan darah pada saat luka. Nah, kemudian, nah ini tadi juga sama penjelasannya kurang lebih gitu ya. Cuman ini dibuat bagan seperti ini, tuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peranan dari si leukosit gitu. Karena tadi dia kaitannya sama leukosit ya, maka kita bahas juga tentang leukosit ini bagaimana gitu ya. Nah, leukosit atau sel darah putih ini kita bagi menjadi dua jenis gitu ya, adik-adik ya. Yaitu ada granulosit, kemudian ada agranulosit gitu. Granulosit itu berarti maksudnya dia punya granul gitu ya. Dia punya protein, protein granular gitu. Granular. Protein granularnya itu yang mana? Nah, protein granularnya ini yang bintik-bintik ini ya, adik-adik ya. Jadi yang bintik-bintik ini adalah protein granular. Gitu. Nah, sel darah putih yang memiliki granular, protein granular yang berbintik-bintik di dalam sitoplasmanya ini kita bagi menjadi ada tiga, yaitu ada eosinofil, kemudian ada basofil, kemudian ada neutrofil. Gitu. Kok neutrofil? Neutrofil gitu ya. Nah, yang pertama adalah eosinofil. Lah, dia terhadap reaksi kemudian ini terhadap infeksi ya. Itu yang eosinofil. Nah, gimana cara kerjanya eosinofil? Di sini kita bisa lihat cara kerja dari eosinofil adalah ya. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat cara kerjanya dari si eosinofil. Cara kerja dari si eosinofil itu adalah melepaskan racun gitu ya. Jadi dia akan melepaskan racun. Jadi
dari granula gitu. Jadi protein granulanya atau protein granularnya ini dia ternyata sebagai toksin racun. Racun terhadap siapa? Racun terhadap patogen gitu. Nah, contohnya ketika terjadi infeksi cacing gitu ya. Ketika terjadi infeksi cacing, ada cacing parasit yang dideteksi oleh tubuh kita gitu. Dia merugikan. Nah, contohnya apa? Misalkan cacing pita gitu ya. Gimana cacing pita ini bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita? Salah satunya adalah dengan peranan eosinofil gitu. Nah, eosinofil itu dia akan mendeteksi adanya parasit cacing pita. Kemudian dia akan menghasilkan racun, yang mana racunnya ini berasal dari protein granular gitu ya. Nah, racun tersebut akan dilepaskan dalam jumlah yang banyak. Targetnya kemana? Targetnya adalah ke tubuh dari si cacing pita itu gitu ya. Jadi dia akan ditargetkan ke tubuh dari si cacing pita, yang mana racun ini bisa jadi akan menghancurkan ini ya, kayak membran-membran sel dari si tubuh cacing-cacing tersebut kayak gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan cacing tersebut bisa mengalami penurunan pertumbuhan, kemudian sampai kematian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu ada basofil gitu. Nah, basofil ini mengandung granula berwarna biru gitu. Fungsi terhadap basofil ini pas bahas ini bisa melakukan senyawi ya histamin gitu ya. Histamin itu ketika dilepaskan, targetnya ke aliran darah itu menjadi meningkat gitu ya. Aliran darah menjadi meningkat. Kemudian kalau yang heparin itu adalah mencegah pembekuan darah yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi mencegah pembekuan darah yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana dia bisa ini menyebabkan reaksi alergi gitu ya. Jadi ketika basofil ini, misal gini nih, mungkin adik-adik ada yang pernah alergi sama apa ya? Misal alergi sama nektar bunga, mungkin ada ya orang yang unik gitu. Dia kalau mencium bunga itu bersin-bersin gitu. Itu bisa bersin-bersin, kemudian hidungnya merah gitu. Kadang ada yang sampai batuk-batuk. Artinya dia alergi terhadap apa? Terhadap polen dari serbuk sari bunga. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, gimana polen dari serbuk sari bunga ini kok bisa menyebabkan reaksi alergi? Hidung misalkan jadi merah, gatal gitu ya, kadang perih. Nah, jadi karena ada peranan dari si basofil gitu. Jadi ketika menghirup serbuk sari bunga, polennya masuk gitu ya. Ketika polennya masuk, itu dianggap oleh tubuh kita adalah benda asing yang membahayakan gitu ya. Jadi tubuh kita meresponnya itu adalah benda asing yang membahayakan gitu. Nah, akhirnya sel sel darah putih, contohnya yang basofil itu merespon gitu. Oh, ada benda asing yang masuk gitu. Serbuk sari gitu misalnya tadi ya. Nah, dia akan mendeteksi, kemudian dia akan melepaskan histamin gitu. Nah, histaminnya itu dilepaskan. Nah, akhirnya membuat peningkatan aliran darah gitu ya. Peningkatan aliran darahnya di mana? Karena reaksi alerginya itu di saluran pernafasan, misalkan di saluran hidung, maka peningkatan aliran darah itu bisa terjadi di daerah sekitar rongga hidung gitu ya. Nah, di situ juga ada nanti sinyal kimiawi yang memicu terjadinya peradangan gitu, perlawanan di dalam rongga hidung yang menyebabkan sel-sel di sekitar rongga hidung itu menjadi seperti memerah, membekak, rasanya gatal atau perih gitu ya. Jadi reaksi alergi ini juga bisa istilahnya dikatakan bahwa sel imun atau sel darah putih itu merespon terhadap zat-zat dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita yang dianggap berbahaya gitu ya. Meskipun sebetulnya kayak serbuk sari itu kan aman-aman saja ya gitu. Misalkan serbuk sari bunga yang aman gitu ya, yang tidak beracun gitu. Kan ada bunga yang kalau dihirup itu bisa beracun gitu ya. Nah,
Ini kalau yang misalkan aman kayak gitu. Nah, padahal itu adalah polennya itu aman. Tapi kok kalau dihirup dia bisa memunculkan rasa gatal di hidung, bersin-bersin. Kemudian saluran rongga hidungnya menjadi kayak panas perih gitu. Nah, itu bisa jadi respon alergi karena adanya si basofil yang berlebihan gitu ya. Maksudnya dia kerja berlebihan kayak gitu. Berlebihannya dalam arti, oh ini harusnya biasa, polen ini dianggap hal yang biasa, tapi dianggap sama dia itu luar biasa, dianggap zat yang berbahaya. Maka perlu terjadinya perlawanan yang memunculkan peradangan tadi, itu infeksi, bukan infeksi, memunculkan peradangan tadi ya, alergi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah neutrofil itu. Disebut juga dengan sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Maksudnya itu berarti dia punya nukleus yang lebih dari satu gitu. Nah, kalau kita lihat kan neutrofil nih, satu, dua, tiga gitu ya. Jadi seakan-akan inti selnya itu ada tiga, ya gitu. Maka disebut dengan poli itu berarti banyak, nuklear itu berarti kan inti sel gitu ya. PMN. Nah, fungsinya adalah melakukan fagositosis gitu, menyerang patogen dengan cara menelan gitu ya. Jadi menelan. Jadi si neutrofil ini dia punya fungsi sebagai sel fagosit. Sel fagosit itu berarti leukosit yang dia menyerang patogen dengan cara ditelan gitu ya. Nah, atau prosesnya itu disebut dengan fagositosis, yaitu proses proses menelan sel atau partikel lain gitu yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia membahayakan gitu ya. Nah, contohnya adalah misalkan ini neutrofil gitu. Ini neutrofil. Terus dia sedang menelan misalkan toksin gitu ya. Nah, ini si toksinnya gitu. Nah, toksinnya itu ditelan. Nelannya gimana si neutrofil? Yaitu dengan melebarkan kok pembuluh. Dengan cara melebarkan membrannya gitu. Membrannya dilebarkan, terus kemudian melingkupi semua bagian dari si partikel ini. Nah, akhirnya partikel ini masuk, kemudian didegradasi oleh si neutrofil gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada leukosit namanya limfosit dengan monosit gitu ya. Limfosit dengan monosit. Limfosit ini dia disusun oleh dua jenis limfosit yaitu sel T dengan sel B. Kedua-duanya berperan dalam imunitas kekebalan tubuh gitu ya. Limfosit ada dua yaitu T dengan B. Nama sel T dengan B itu berasal dari tempat pematangan dari si limfosit tersebut gitu ya. Jadi limfosit T misal, kenapa kok disebut limfosit T? Karena ternyata si jenis limfosit ini dia melakukan pematangan itu di organ tubuh manusia yang namanya adalah timus gitu. Nah, T-nya itu berarti singkatan dari timus maksudnya. Timus itu berarti organ pematangan dari si limfosit jenis ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga limfosit B. B itu juga penamaannya berasal dari di mana tempat pematangannya, yaitu di mana di bone marrow gitu ya. Jadi tempat pematangannya itu ada di bone marrow kalau yang B gitu ya. Nah, makanya disebut dengan limfosit B jenis ini gitu. Oke. Oke, bentar ya adik-adik. Nah, gitu adik-adik. Gitu. Nah, kemudian perbedaannya gimana sih sel T dengan sel B gitu ya. Nah, B ini kita bagi menjadi dua adik-adik. Pertama B dulu ya. B itu kita bagi menjadi dua, yaitu B di sini. Si limfosit B itu kita bagi jadi dua, yaitu ada B memori.
Ada B memori, kemudian ada B. Mungkin ada yang tahu nggak? B memori sama B apa? B plasma ya. Jadi limfosit B ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada B memori dengan B plasma gitu. Nah, B memori namanya memori berarti fungsinya untuk apa? Untuk mengingat, menyimpan informasi gitu ya. Jadi B memori ini fungsinya dia adalah menyimpan informasi atau untuk mengingat gitu. Ingatnya gimana? Yaitu dia akan mengingat-ingat. Misal nih, misal adalah ini ya, virus cacar air misalkan. Misalkan si A pernah kena atau infeksi dari virus cacar air gitu ya. Jadi dia udah pernah kena virus cacar air gitu. Terus muncul gejala dan lain sebagainya, kata-kata lenting dan lain sebagainya. Terus akhirnya sembuh gitu ya. Nah, ketika sembuh, misal nih 3 tahun kemudian itu ternyata wabah cacar air itu merebak lagi gitu di sekolahannya. Cacar air yang merebak di sekolahannya gitu. Nah, ketika eh dia berada di lingkungan sekolahnya yang banyak teman-temannya terkena cacar air, itu sangat memungkinkan buat si A ini terinfeksi kembali cacar air gitu ya. Dia bisa juga terinfeksi kembali cacar air dan memunculkan gejala-gejala cacar air gitu. Ketika ini ya, ketika sel imun tubuhnya itu dia lemah gitu ya. Itu bisa jadi. Jadi cacar air itu tidak wajib 1 kali, tapi bisa juga lebih dari 1 kali. Itu bergantung dari bagaimana sel imun tubuhnya itu mempertahankan tubuhnya agar tidak terjadi infeksi lagi gitu ya. Jadi kalau imunnya bagus, imunnya kuat, itu bisa aja nggak kena gitu. Nah, misal nih si A kena infeksi yang kedua kalinya berarti gitu ya. Dia kena infeksi yang kedua kalinya. Ketika dia kena infeksi yang kedua kalinya, nah sakit cacar air yang kedua ini sel imunnya itu udah tahu gitu ya. Dia udah tahu gitu. Kok ada eh, virus yang masuk dengan bentuk yang seperti ini, dia punya protein yang kayak gini, terus racunnya, toksinnya itu seperti ini, gitu. Nah, bagian yang mengingat itu adalah B memori, gitu ya. Jadi ketika virus cacar ini masuk yang kedua kalinya, itu langsung dikenali oleh B memori. Kok dia virus dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian dia punya permukaan membrannya punya ini ya protein yang khas seperti ini. Terus dia bisa melepaskan racun yang seperti ini gitu, yang memunculkan gejala seperti ini. Nah, si memori ini dia akan paham gitu ya karakteristiknya dari si virus yang masuk kembali. Nah, ketika dia sudah paham mengingat gitu, akhirnya apa yang dia ingat, apa yang sudah dia kenal, itu akan disampaikan kepada B plasma gitu. Dia akan menyampaikan kepada B plasma, ayo B plasma ini buat antibodi gitu ya. Jadi B plasma itu dia fungsinya adalah untuk membuat antibodi. Maka B plasma dia akan membuatkan antibodi yang nantinya antibodi ini dia juga punya karakteristik yang khas gitu. Di mana antibodi yang dibuatkan yaitu adalah antibodi yang khusus untuk menetralisir dari si virus cacar gitu. Kok dia bisa antibodi ini tadi menghasilkan B plasma ini bisa menghasilkan antibodi yang khusus untuk virus cacar karena tadi bantuan dari B memori. Virus Jadi cacat. jadi B memori itu udah ngasih tahu, plasma ada virus yang masuk dengan ciri-ciri seperti ini gitu, permukaan membrannya seperti ini, toksinnya kayak gini, maka dia bisa muncul gejala kayak gini. Maka B plasma paham, oh berarti memori ini ngasih tahu ini adalah virus cacar, maka B plasma paham dia harus menghasilkan antibodi khusus untuk virus cacar, sehingga antibodi yang dihasilkan itu khusus untuk menetralisir dari toksin atau racun atau dari infeksi virus cacar sehingga cacar yang kedua kalinya itu istilahnya kerja dari sel imunnya tidak terlalu effort sekali gitu ya. Kenapa bisa dibilang tidak terlalu effort sekali? Karena ini udah yang kedua kalinya. Memorinya itu sudah mengingat pada peristiwa yang sebelumnya. Jadi dia udah ingat. Beda
dengan infeksi yang pertama kali. Kalau di infeksi pertama kali itu effortnya luar biasa gitu ya, sel imun itu. Kenapa? Karena di sini memori pertama kali kenalan gitu. Dia pertama kali kenalan dengan virus cacar. Dikenali dulu. Oh, ini virus jenis apa ya? Kok dia bentuknya kayak gini? Oh, kok dia membrannya punya protein seperti ini? Dia punya racun jenisnya kayak gini. Dia pelajari semua dulu karakteristik dari virus tersebut, kemudian disimpan di memorinya, baru dia ngasih tahu ke plasma. Kemudian dia akan ngasih tahu ke sel imun T kayak gitu. Oh, ada virus yang jenisnya kayak gini, gini, gini. Tapi kalau yang masuk kedua kalinya, dia udah paham gitu, udah kenal duluan. Kalau udah kenal duluan, maka tindakan dari sel imun yang lain itu akan lebih cepat gitu. Jadi informasi yang disebarnya itu akan lebih cepat sampai gitu ke imun-imun yang lain. Nah, imun-imun yang lain itu udah siap jaga-jaga kayak gitu. Gitu ya, adik-adik. Nah, kemudian ada jenis sel T gitu ya. Jenis limfosit T ini adalah sel imun T yang proses pematangan pendewasaannya itu berada di organ timus gitu. Nah, T ini kita bagi menjadi macam-macam. Kalau T ini dia jenisnya lebih banyak, yaitu ada T sitotoksik, kemudian ada juga T regulator, T regulator, kemudian ada juga T killer. Nah, namanya serem ya, T killer. Nah, kalau T sitotoksik, dia akan kerjanya itu dengan cara meracuni gitu ya. Jadi si sel imun T itu dia menghasilkan toksin gitu, sitotoksik. Itu berarti dia maksudnya menghasilkan toksin. Toksinnya itu targetnya kemana? Ke penyebab infeksi gitu. Diracuni gitu. Misalkan tadi ya, contohnya virus cacarnya tadi dibuatkan racun khusus untuk virus cacar tersebut gitu. Diracuni, maka ketika dia diracuni, virus ini eh, menjadi mati gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah T regulator. Kalau T regulator itu dia punya peranan adalah untuk mengontrol gitu ya. Mengontrol jumlah sel imun T ini biar tidak terlalu banyak kayak gitu. Setelah dia bekerja keras, kan dia jumlahnya banyak. Setelah bekerja keras melawan infeksi, dia jumlahnya banyak. Kemudian ketika infeksinya atau patogennya itu menjadi mati, berkurang, maka T regulator itu dia akan bekerja untuk menurunkan jumlah sel T sitotoksik baik pun T killer diturunkan gitu jumlahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada T killer. T killer ini dia punya karakteristik kerjanya kayak lebih sadis gitu ya. Lebih sadis itu dalam artian dia menghancurkan gitu ya, menghancurkan. Contohnya adalah dia akan menghancurkan atau membunuh langsung si misal virus tadi virus cacar gitu. Kemudian dia juga bisa menghancurkan sel-sel kanker gitu ya. Dia akan menghancurkan sel-sel kanker. Si T killer ini membunuh sel-sel kanker. Biar apa? Sel-sel kanker ini tidak menginfeksi sel-sel normal yang ada di sebelah-sebelahnya kayak gitu, yang ada di dekat-dekatnya gitu. Jadi dia kerjanya itu T killer ini bisa secara fagositosis kayak gitu, membunuh secara langsung dengan menelan kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sel monosit kayak gitu. Nah, kemudian sel monosit ini itu merupakan jenis limfosit agranulosit, berarti dia tidak punya protein agranuler sama seperti limfosit yang fungsi kerjanya ini fagositosis gitu ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Dengan neutrofil juga, T killer juga bisa gitu. Nah, kalau dengan fagositosis berarti dia dengan cara membunuh kayak gitu. Membunuhnya dengan gimana? Dengan cara ditelan gitu ya. Ditelan virus tersebut atau ditelan bakterinya tadi gitu. Setelah ditelan dia akan didegradasi gitu ya. Didegradasi itu berarti dihancurkan kayak gitu. Itu. Nah, kemudian ini ada beberapa kondisi ini ya, gejala yang muncul ketika sel darah itu berlebihan atau kekurangan. Jadi sel darah itu tidak identik dengan eritrosit ya, yaitu ada leukosit dengan trombosit gitu. Nah, di sini ada eritrosit. Eritrosit itu kalau kelebihan menyebabkan apa? Polisitemia gitu. Jumlah eritrosit yang berlebihan itu menyebabkan penyakit namanya polisitemia. Polisitemia itu berarti kayak misalkan gini adik-adik, ada aliran air, terus batu kerikilnya itu kita anggap sebagai eritrosit. Nah, batu kerikilnya itu terlalu banyak gitu.
ketika batu kerikilnya itu terlalu banyak, eritrositnya terlalu banyak dalam aliran darah, itu menyebabkan aliran darah itu menjadi jalannya lambat, gitu ya. Jalannya lambat, tekanannya menjadi tinggi, gitu. Ketika jalannya aliran darah itu lambat dan tekanannya menjadi tinggi, itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah atau menyebabkan penyakit stroke ini atau serangan jantung. Nah, aliran darah yang jumlah eritrositnya terlalu banyak itu kan berarti ibaratkan kayak darah itu menjadi sangat kental gitu ya, sangat pekat dengan eritrosit. Maka jantung itu memompanya dia akan sangat kewalahan gitu ya, sangat kewalahan. Dia bisa over kerja gitu ya. Maka bisa menyebabkan serangan jantung gitu. Dan ada gejala lain yaitu bisa munculnya mual, kemudian pusing gitu. Nah, kalau eritrosit yang kekurangan jumlahnya di bawah normal itu menyebabkan anemia kayak gitu ya, kelelahan, pusing, pucat, sel-sel tubuh itu berarti kekurangan, bisa juga kekurangan oksigen gitu. Kalau tubuh itu kekurangan oksigen, yang mana oksigen itu kan dibawa oleh eritrosit. Kalau eritrositnya jumlahnya sedikit, maka bisa oksigen yang dibawa pun juga jumlahnya sedikit. Kalau jumlah oksigennya dikit, maka sel tubuh kekurangan oksigen. Kalau sel tubuh kekurangan oksigen gimana? Kelelahan, cepat capek gitu. Energi sel yang dihasilkan jumlahnya sangat sedikit gitu. Jadi kerja sel itu tidak bisa maksimal gitu. Nah, kemudian tadi leukosit ya. Kalau leukosit jumlahnya kebanyakan gimana? Leukemia gitu. Leukemia itu berarti dapat si sel darah putih itu melakukan perlawanan terhadap sel-sel tubuh yang normal gitu. Jadi karena dia jumlahnya terlalu banyak dibandingkan jumlah normalnya, dia menjadi sangat agresif gitu. Dia agresif. Tidak hanya agresif terhadap mikroorganisme patogen, tapi juga agresif terhadap sel-sel tubuh yang normal, yang harusnya dia tidak lawan gitu ya. Nah, kemudian yaitu ada leukosit. Kalau jumlahnya kekurangan gimana? Yaitu leukopenia gitu. Kalau leukopenia itu berarti yang gimana? Leukopenia itu berarti bisa terjadi ini ya, jumlahnya karena turun gitu ya. Karena leukositnya itu kan dia fungsinya adalah menyerang patogen gitu ya. Patogen yang masuk ke dalam tubuh kita itu diserang biar tidak menyebabkan infeksi yang parah gitu. Nah, kalau leukositnya jumlahnya sedikit gitu. Kalau leukosit jumlahnya sedikit, maka tubuh kita rentan akan terjadi infeksi gitu. Infeksi dari mikroorganisme-organisme yang ada di sekitar lingkungan kita yang masuk ke dalam tubuh. Dan infeksinya itu bisa juga infeksinya menjadi parah. Nah, leukopenia ini bisa terjadi akibat dari infeksi virus HIV. Nah, ini HIV, kenapa kok bisa HIV itu menyebabkan eh, seseorang itu menjadi imunnya sangat lemah? Kenapa? Karena gini, virus HIV, kita ketahui bahwa virus itu kan butuh inang gitu ya. Untuk dia tumbuh dan berkembang itu dia butuh inang gitu. Nah, inangnya si virus HIV ini itu adalah si leukosit gitu. Jadi inangnya itu bukan misal sel pencernaan, inangnya bukan sel pernafasan, bukan. Tapi inang dari HIV itu adalah leukosit, yaitu contohnya adalah sel T gitu. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa bayangkan virus ini masuk ke dalam tubuh kita, amit-amit gitu ya, HIV misalkan masuk ke dalam tubuh manusia, terus dia akan mencari sel inangnya itu adalah sel T, sel imun T gitu. Maka T dia akan banyak terinfeksi oleh HIV gitu. Jadi targetnya HIV. Kalau T-nya itu banyak terinfeksi oleh HIV, maka menurunkan jumlah sel imun gitu. Kalau sel imunnya turun, maka tubuh kita itu mudah sekali terkena infeksi dari berbagai macam mikroorganisme yang masuk. Nah, akibat dari kejadian ini nanti bisa muncul penyakit yang namanya AIDS gitu ya. Jadi HIV AIDS itu adalah penyakit penurunan fungsi dari sel imun akibat adanya si virus HIV gitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah trombosit gitu. Nah, trombosit ini kalau jumlahnya terlalu banyak itu menyebabkan trombositosis gitu. Kalau terlalu banyak ya, itu trombositosis. Nah, trombositosis itu berarti gimana? Muncul gumpalan darah gitu ya. Muncul gumpalan darah pada aliran darah. Nah, kita ingat-ingat trombosit itu fungsinya adalah
menggumpalkan, membekukan darah gitu ya, pembekuan darah. Nah, kalau trombosit ini jumlahnya yang banyak gitu ya, misalkan ini ada aliran darah di dalam pembuluh. Nah, ternyata trombosit ini jumlahnya sangat banyak di atas jumlah normal kayak gitu. Maka darah itu yang mengalir di dalam pembuluh darah itu bisa digumpalkan gitu. Nah, kalau darah ini digumpalkan, digumpalkan, digumpalkan semakin banyak dan gumpalannya menjadi semakin besar. Nah, ini kayak ada batu besar yang nyumbat di aliran sungai gitu. Kayak kayak gitu ya kurang lebih. Nah, ini membentuk sumbatan kayak gini. Nah, kalau ini membentuk sumbatan, trombositosis ini pada pembuluh-pembuluh darah, ini berbahaya. Maka darah yang mengalir itu terhambat gitu. Nah, kalau misalkan terhambat gitu ya. Nah, kalau kan misalkan terhambat kayak gini, ini mengganggu aliran darah gitu ya untuk mencapai tujuan tertentu. Atau bisa juga kalau terhambat itu menyebabkan tekanan pada pembuluh darah menjadi semakin besar kayak gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah kayak gitu. Itu trombositosis. Tuh. Nah, penyebabnya ini kalian bisa baca sendiri ya, infeksi terlalu lama kayak gitu atau dan lain atau mutasi genetik yang menyebabkan itu menjadi sangat banyak. Nah, kemudian kalau kebalikannya, kalau kekurangan itu berarti trombositopenia, gitu ya. Trombositopenia itu berarti jumlah trombosit yang terlalu sedikit sehingga mudah kayak pecah pembuluh darah, kemudian darahnya keluar itu atau sering mimisan kayak gitu. Atau bisa juga mengalami kesulitan pembekuan darah pada saat terjadinya luka atau yang disebut dengan hemofilia, gitu ya. Nah, itu penjelasan yang berkaitan dengan materi sel darah gitu ya. Jadi nomor 5 tadi kita sudah jawab itu jawabannya kalau kelebihan leukosit dari jumlah normal maka leukemia. Tuh. Nah, kemudian soal yang selanjutnya masih ada kurang lebih 15 menit lah, 10 menit ya. Nah, soal selanjutnya ini apa ada nih? Yaitu gambar. Oh, ini aja ya. Ini dulu atau urut aja ya? Urut aja deh. Nah, soal keenam yaitu ada soal gambar penampang melintang organ tubuh tumbuhan gitu. Jenis organ tumbuhan dan fungsi bagian yang berlabel X gitu. Ini udah jelas ya gambar batang. Kok tahu batang? Kan ini gambar yang familiar gitu ya. Gambarnya sangat familiar gitu. Batang apa ini? Batang di kotil. Kok tahu batang di kotil? Kita lihat dari berkas pembuluhnya gitu. Jadi di batang dikotil itu punya ciri khas berkas pembuluhnya itu melingkar, membentuk pola yang berselang-seling yaitu silem, ini X ya, silem, kemudian ada phloem gitu ya. Jadi ini silem, silem, X itu silem, kemudian ini adalah phloem gitu. Di luarnya phloem gitu. Nah, kemudian mereka dipisahkan oleh ini jaringan yang melingkar gini ya. Yaitu apa? Ini kambium ya. Nah, ini kambium. Jadi ada ciri khasnya pada batang dikotil, yaitu ada pola kayak gini. Berkas pembuluhnya antara silem dengan floem itu saling ini ya, melingkar gitu. Tersusun melingkar. Kemudian di antara silem dengan floem di tengahnya itu ada kambium gitu ya. Ke arah dalam dari kambium, kita bisa lihat di sini. Ini kambiumnya gitu ya. Ke arah dalam dari kambium itu adalah silem, kemudian ke arah luar dari kambium itu adalah si floem. Ke arah dalam ini kambiumnya, ke arah dalam itu silem, kemudian ke arah luar di sini adalah si floem. Gitu. Nah, jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu apa? Ya sudah jelas. Bagian arah dalam dari kambium ini adalah si silem, gitu ya.
Maka fungsinya apa? Yaitu fungsinya, silem itu fungsinya adalah mengangkut air dan unsur hara dari tanah gitu. Berarti antara B dengan C gitu. Kemudian apa ini, akar monokotil atau batang monokotil gitu. Jadi adik-adik harus mengingat gambar gitu ya, gambar diagram dari penampang melintang batang dikotil, batang monokotil, akar monokotil, dan akar dikotil itu penampangnya punya ciri khas masing-masing mereka. Gitu. Jadi kalau sudah paham, oh model yang kayak gini ini nih punyanya si dikotil yaitu batang dengan ciri-ciri apa? Ada kambium, melingkar, kemudian ke arah dalamnya itu ada silem, ke arah luarnya ada berkas pembuluh phloem. Gitu. Makanya ini adalah batang di kotil gitu. Jadi jawabannya itu adalah C itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, gini. Ini gambar diagram dari si batang di kotil gitu ya. Yaitu paling luar itu jelas epidermis gitu ya. Epidermis itu ditaruh luar sebagai jaringan pelindung gitu. Kemudian di dalamnya epidermis ini kalau misalkan batang yang udah tua itu ada jaringan gabus atau kambium gabus. Jadi kambium gabus ini sebagai jaringan pelindung juga menggantikan nanti ya akan menggantikan epidermis. Jadi pada tanam ciri eh, udah terus langsung gitu. Kalau itu melebar melebar di sini lama kayak melupas gitu, pecah kayak gitu akibat pertambahan diameter dari si batang gitu. Nah, maka pelindungnya nanti akan digantikan oleh jaringan gabus gitu. Yaitu dari kambium gabus di sebelah dalam dari si epidermis. Nanti dia yang akan menggantikan si epidermis gitu. Jadi dia akan sebagai pelindungnya gitu. Nah, kemudian di bawah dari si gabus dengan epidermis di sini ya, daerah sini ini diisi oleh jaringan dasar gitu. Jaringan dasar itu berarti jaringan pengisi. Jaringan pengisinya apa aja? Parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kalau kita urutkan dari yang paling muda jaringannya itu adalah parenkim. Parenkim itu yang paling muda. Sel-selnya itu, dinding selnya itu dia tidak terlalu keras gitu ya. Kemudian ada kolenkim gitu ya. Nah, yang paling kokoh, paling kuat itu adalah jaringan pengisi yang jenisnya sklerenkim gitu. Jadi korteks ini isinya adalah jaringan besar. Jaringan dasar. Nah, kemudian ada pleoterma. Pleoterma ini berarti jaringan korteks yang paling dalam, gitu. Yang paling dalam berarti mendekati si kambium. Gitu. Isinya apa? Yaitu isinya jaringan parenkim nih. Ini isinya adalah jaringan parenkim. Tuh. Parenkim yang apa? Parenkim yang punya fungsi menyimpan zat pati atau zat tepung. Nah, kemudian eh setelah pleoterma, nah ini kita temukan kambium gitu ya. Ini kambium yang gambarnya melingkar gini. Nah, kambium vaskular ini ya. Itu berarti kambium vaskular. Kambium vaskular itu berarti maksudnya gimana? Berarti kambium jaringan kambium ini nanti dia yang akan membentuk jaringan vaskular atau jaringan pembuluh. Nah, kambium vaskular jika tumbuh ke arah dalam, nah ini, tumbuh ke arah dalam, maka dia akan membentuk silem. Jika tumbuh ke arah luar, dia akan membentuk pembuluh phloem. Silem mengangkut air dan unsur hara, phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi yang dalam itu silem, yang luar phloem. Gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya dari si jaringan pengangkut paling dalam ya di sini. Nah, ini ada jaringan empulur. Empulur itu isinya apa? Yaitu isinya jaringan parenkim gitu ya. Jadi dia isinya parenkim. Bisa disebut juga sebagai empulur itu kayak korteks tapi yang bagian paling dalam itu jaringan dasar pengisi yang paling dalam itu empulur. Isinya kalau yang muda itu kebanyakan paling dalam itu di situ isinya parenkim, jaringan parenkim. Tuh. Nah, itu batang yang dikotil gitu.
Kemudian ada juga batang yang monokotil gitu ya. Nah, kalau monokotil kayak gini. Jadi cirinya batang monokotil itu berkas pembuluhnya dia tersebar gitu. Tidak membentuk pola. Nah, ini dia tersebar kayak gitu. Ada silem dengan floem gitu. Kadang tidak begitu jelas dibedakan antara floem dengan silem kecuali dengan perbesaran yang sangat besar gitu ya. Itu nanti kelihatan. Kalau silem itu biasanya yang dia dia di dia ada sel trakeanya kalau yang silem. Biasanya ada sel trakeanya kayak gitu. Kalau dilihat lebih jelas lagi gitu. Nah, gitu. Nah, paling luarnya itu adalah jaringan epidermis. Jadi itu yang membedakan antara batang monokotil dengan dikotil. Kalau yang dikotil itu terbentuk pola gitu ya. Pola kambium ke arah luar itu silem, ke arah dalam itu adalah floem dan mereka melingkar gitu. Nah, kalau yang monokotil itu kita bisa melihat berkas pembuluhnya itu dia tersebar. Gitu. Silem dan floemnya itu dia saling berdampingan, tapi letaknya itu menyebar gitu ya, menyebar di dalam jaringan dasar. Nah, kemudian kalau yang akar gitu, akar monokotil dengan akar di kotil. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini aja. Kalau akar di kotil itu kita mudah mengingatnya yaitu dengan kalau akar dikotil itu membentuk pola seperti bintang, gitu ya. Bagian tengah dalamnya ya, itu membentuk pola seperti bintang ini. Nah, ini pasti di kotil kayak gitu. Silemnya yang mana? Silem itu letaknya yang paling dalam, gitu. Di sini. Kayak tadi ya di batang dikotil, silem itu juga yang dalam. Ini berarti yang silem. Gitu. Floemnya yang mana? Floemnya yang di luar. Nah, ini floemnya. Itu. Kemudian kalau paling luarnya itu jelas epidermis. Nah, epidermis. Kemudian ini yang menjulur keluar ini adalah rambut akar. Kemudian setelah bawahnya epidermis itu pasti adalah jaringan pengisi, jaringan dasar. Itu yang disebut dengan korteks. Gitu. Nah, korteksnya itu bisa parenkim, kolenkim, ataupun sklerenkim. Gitu. Nah, kalau di monokotil, nah ini bisa lihat di monokotil. Di sini di monokotil itu membentuk pola yang bersilang-silang gitu ya. Pembuluh darah. Pembuluh angkutnya itu membentuk pola bersilang-silang. Gitu. Bersilang-silangnya gimana? Ini yang paling besar di sini. Ini adalah silem, kemudian Ya, floem, bersilang lagi silem, floem, silem, floem, silem, floem gitu ya. Itu ciri yang membedakannya kita bisa melihat dari berkas angkutnya gitu ya adik-adik. Jadi kalau materi misalkan ini ada polanya bahan, saya yakin kalau mau materi atau materi IPA tuh oh ya gimana? yang anggap sih mau MTK cari yang Halo, gimana? Hah? Iya. Jadi gitu ya adik-adik. Kalau mau melihat bedanya akar monokotil dengan dikotil, batang monokotil dengan dikotil, itu pertama dilihat dulu dari pola berkas angkutnya gitu ya. Kalian lihat dulu pola berkas angkutnya kayak gitu. Gitu. Udah jam 8 ya. Nah, ini yang daun nanti adik-adik bisa lihat. Ini udah kasih keterangan banyak lengkap di sini. Kalian nanti bisa lihat, bisa baca sendiri ya. Ini epidermis. Ini udah kasih keterangan banyak lengkap. Nanti materinya kakak share sama panitia gitu ya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri gitu. Di sini jadi bisa mempelajarinya gitu ya. Tuh. Baik adik-adik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin bisa di chat aja ya pertanyaannya.
Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 8:02, nanti ada satu soal yang tadi belum dibahas, nanti ini ya, kalian pelajari pembahasannya di situ udah ada dengan gambar-gambar dan keterangannya juga insya Allah udah lengkap. Kalian bisa mempelajarinya. Nanti akan kakak share ke panitia, panitia akan nge-share ke kalian gitu ya. Baik adik-adik, karena nggak ada pertanyaan, maka di sini kakak tutup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ade. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan untuk materi selanjutnya dari Masyur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd.